Osteoporosis ini adalah salah satu penyakit yang tidak berasa ya. Saya bilang tidak berasa karena seperti kayu yang dimakan rayap. Bangunan Strukturnya itu masih ada. Tapi begitu kita pegang, runtuhlah dia. Osteoporosis juga mirip disebutnya silent disease karena pasien atau orang masyarakat itu akan datang untuk berobat kalau sudah ada keluhan. Masalahnya di situ. Kalau sudah ada keluhan mereka berobat. Nah, keluhan ini salah satunya yang awal nyeri, yang paling parah patah tulang. Jadi setelah dia nggak bisa jalan, setelah dia jatuh, hanya jatuh dari kursi aja, tapi patah. Baru dia berobat, kita pikir itu patah biasa, tapi setelah kita runtut, ternyata ada dasar osteoporosis di situ. Hari ini kita datangkan langsung dokter khusus membahas soal tulang belulang. Kita akan usahakan setiap minggu ada podcast terkait dengan kesehatan ya. Kita usahakan itu karena hari ini kesehatan sepertinya nomor 1. Ya, pilkada aja protokol kesehatan jadi syarat nomor 1, ya kan? Iya, benar-benar nih. Tapi yang sering dilupakan ada terkait dengan kesehatan tulang itu apa? Sering dilupakan dan disepelekan. Aduh, cuman ngilu-ngilu aja nih gitu. Tahu-tahu udah apa? Osteoporosis. Hari ini kebetulan memang hari osteoporosis sedunia nih. Jadi kita datangkan langsung Dr. Roni Sutanto. DR SPOT Kak Mars, ini gimana bacanya ya, Dok? Beliau ini dokter spesialis ortopedi, konsultan cedera olahraga, persendian dan artroskopi. Dari Rumah Sakit Awal Bros. Rumah Sakit Awal Bros. Wah, Batam, makasih Rumah Sakit Awal Bros ya. Sudah bersedia mengirimkan dokternya untuk sharing-sharing buat teman-teman Tribuners ya. Apa kabar, Dok? Baik. Sehat, Dok ya? Sehat. Wah, kalau dokter ini sehat terus nih ya. Harus sehat ya. Sehat, nggak ada pegel-pegel kan, Dok? Emang kalau ngomongin osteoporosis identik dengan pegel-pegel? Emang gitu, Dok? Kan tulang. Emang ngomongin nggak mesti. Nggak mesti. Nih tadi nih, Dokter SPOT Kak Mars. Apa tuh, Dokter Roni? Itu apa? Mungkin biar teman-teman tahu lah gitu. Ini dokter tulang. Dokter apa nih? Maksudnya biar teman-teman Tribunus tahu sebelum kita nanti ngobrol panjang lebar soal osteoporosis. Baik, Mas Mbak. Jadi saya sapa dulu sahabat sehat semua yang ada di rumah. Sahabat sehat Tribuners. Semoga selalu sehat. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Roni ya, Roni Sutanto. Saya adalah dokter ahli bedah tulang ya. Kita bisa kalau lihat gelar dokter gitu ada tulisan SPOT, berarti itu ortopedi dan traumatologi. Ya, itu menunjukkan apa namanya kompetensinya di bagian tulang. Terus kemudian K-nya adalah gelar konsultan saya. Ya, itu semacam kayak pendalaman dari spesialis ya. Itu di bidang cedera olahraga. Di cedera olahraga, kemudian yang berhubungan dengan persendian juga artroskopi. Artroskopi itu suatu tindakan pembedahan di bidang ortopedi dengan cara minimal invasif. Ya, jadi cuman keyhole surgery, jadi luka kecil ya. Alatnya juga pakai teknologi yang paling canggih ya. Jadi resiko komplikasi itu juga minimal. Memang iya aku pernah dengar di Awal Bros ada apa klinik atau apa ya yang khusus untuk cedera-cedera terkait olahraga. Bener ya, Dok ya? Benar. Ya. Nah, itu. Jadi teman-teman yang kalau aku dulu sering ya pas basket dulu sampai aku basket itu seringnya malah tangan nih, bukan kaki. Oh, tangan. Iya, jadi kalau jatuh gitu kan dulu nyangga gitu tiba-tiba apa retak atau apa lupa waktu itu sampai berapa kali. Nah, nanti tanya sama dokter deh. Iya kan ada yang sering gitu. Boleh. Gitu. Selang suka main bola kakinya. Berarti K itu konsultan gitu ya? Yes. Nah, jadi pas ya mungkin teman-teman Tribuners nanti kalau yang mau nanya tentang persendian tulang termasuk otot-otot ya. Nah, itu dokter. Mumpung nih kita 1 jam di sinilah. Bisa ditanyakan, mungkin langsung ada merasakan apa gitu ya. Boleh ya, Dok ya? Boleh. Nih berkaitan dengan hari ini ya, Mas ya. Osteoporosis. Osteoporosis. Nah, itu mungkin osteoporosis ini penyakit apa sih, Dok? Baik. Apa jadi, osteoporosis ini? Tepat sekali. Jadi memang berkenaan dengan hari ini yang tepat tanggal 20 Oktober ya.
itu adalah tanda hari di mana seluruh dunia memperingatinya sebagai Global Awareness of Osteoporosis. Jadi itu semacam kayak kita diberi peringatan bahwa hari ini kita harus menjaga kesehatan tulang kita. Tujuannya supaya tidak sakit dari tulang. Ya. Nah, jadi kenapa bisa sakit? Karena memang benar kalau kita sakit tulangnya itu bisa menjadi salah satunya osteoporosis. Ya, jadi saya mau jelaskan lagi kalau osteoporosis ini adalah satu kondisi memang di dalam tulang kita di mana proses penyerapan tulang itu terganggu lah, gampang itu tidak seimbang. Kalau bahasa awamnya itu keropos ya. Jadi tulang yang keropos itu adalah bentuk dari osteoporosis. Tulangnya keropos. Ya. Itu osteoporosis. Tulang keropos ya. Yeah. Itu gini, jadi ketidakseimbangan yang terjadi pada tulang itu karena normalnya saat kita tumbuh antara penumpukan tulang sama pembongkaran tulang itu seimbang, ya. Jadi tulang yang dibentuk oleh sel kita yang namanya osteoblast itu membentuk tulang dan saat dibongkar juga seimbang. Tapi di saat osteoporosis pembongkaran ini terjadi berlebihan. Banyak penyebabnya nanti mungkin kita bahas. Jadi karena terbongkar akhirnya keropos. Oke. Gampangnya begitulah. Dok, jadi kalau ngomongin soal tulang, penyakit tulang itu ada berapa macam? Ini kan berarti kan osteoporosis itu kan salah satu penyakit tulang, ya kan Dok ya? Iya benar. Ya kan? Nah, kalau boleh tahu mungkin ada berapa macam atau seberapa banyak nggak sih penyakit yang tulang? Oh banyak Dok ya? Banyak. Jadi yang kita akan bahas yang paling sering aja. Jadi kalau kita lihat dari proses metabolisme tulang, baik itu mulai kita tahu kan yang paling gampang patah tulang. Nah, itu salah satu penyakit tulang kan. Jadi orang awam gampang lah memahaminya. Tapi begitu udah bilang osteoporosis jadi bingung gitu kan. Karena simpang siur antara orang bilang ini pengapuran tulang atau pengeroposan tulang ya. Makanya di tema hari ini saya juga ingin meluruskan bahwa antara pengapuran tulang dan pengeroposan tulang itu hal yang berbeda. Pengapuran dan pengeroposan itu beda. Yes, mereka dua hal yang berbeda. Prosesnya sama, terjadinya di tulang, yang satunya ada di persendian, yang ini ada di tulang dalam masanya gitu. Oke. Kalau saya jadi penasaran sama pengapuran. Kalau keropos berarti dia rapuh kan ya, Dok? Nah, jadi begini. Di osteoporosis itu kan kepadatan tulangnya itu mulai berkurang. Kepadatan. Ya. Jadi dari saya bilang tadi, dari mulai proses pertumbuhan, ya sel itu membentuk tulang, akhirnya dari tulang yang ukurannya kecil memanjang sehingga membuat kita jadi lebih tinggi dan lebih besar. Ya. Nah, dalam pertumbuhannya itu memang normalnya tulang dibentuk dulu ya, fasenya ya. Kalau kita lihat fasenya dari mulai janin tumbuh, kan janin nggak mungkin kecil terus tuh. Benar. Ya, nggak ada janin tumbuh 40 tahun ya mungkin ada kelainan. Makanya salah satu kelainan tulang ada yang kayak gitu, namanya kredil. Atau kita menyebutnya kretinisme, cebol kayak gitu. Ya, jadi memang kalau kita bicara yang normal, natural, alamiah gitu, dari mulai janin harusnya dia berkembang jadi mulai anak, dewasa, remaja ya. Nah, kemudian sampai di mana kepadatan tulang itu mulai maksimal. Ada titik maksimal juga. Nah, keropos ini kepadatan tulang itu udah berkurang dan strukturnya udah mulai rapuh. Makanya jadi keropos tulangnya. Oke. Aku udah mulai banyak pertanyaan nih. Tapi kayaknya nanti. Nah, ya, tapi katanya osteoporosis ini termasuk salah satu silent killer juga ya, Dok? Yes, ya, betul. Silent killer. Benar. Iya, Dok. Benar. Ini dia nih. Mulai menyeramkan. Iya. Di mananya kok bisa bikin killer? Jadi memang osteoporosis ini adalah salah satu penyakit yang tidak berasa ya. Saya bilang tidak berasa karena seperti kayu yang dimakan rayap. Ya. Jadi tiba-tiba kalau kita lihat nih bangunan strukturnya itu masih ada. Tapi begitu kita pegang, runtuhlah dia. Semacam kayak gitu. Jadi osteoporosis juga mirip disebutnya silent disease karena pasien atau orang masyarakat itu akan datang untuk berobat kalau sudah ada keluhan. Ya, masalahnya di situ. Kalau sudah ada keluhan mereka berobat. Nah, keluhan ini salah satunya yang awal nyeri yang paling parah patah tulang. Jadi setelah dia nggak bisa jalan, setelah dia jatuh,
hanya jatuh dari kursi aja, tapi patah. Baru dia berobat. Kita pikir itu patah biasa, tapi setelah kita runtut, ternyata ada dasar osteoporosis di situ. Itu ya. Sebelum berarti aku boleh nanya di sini, Dok. Kan tulang macam-macam, Dok. Ya, tangan, ya, kaki, terus tulang belakang. Nah, osteoporosis itu menyerang tulang apa ini? Basically bisa semua tulang, tapi yang bisa semua paling tulang, ya? Tapi paling sering umum itu 3 tempat. Ya, itu juga dilansir oleh WHO juga. Jadi ada 3 tempat yang paling umum yang menyebabkan orang datang ke rumah sakit, yang menyebabkan orang terganggu aktivitas atau daily livingnya, jadi dia nggak bisa bekerja dan sebagainya. Ya, yang pertama adalah kalau terjadi patah di daerah tulang lengan. Ya, jadi ini biasanya kan kalau kita bicara osteoporosis yang tadi saya jelaskan secara singkat saja, paling gampangnya kan terjadi pada semua jenis kelamin ya, tapi perempuan paling banyak. Ya, nanti kalau waktu orang nenek-nenek gitu ya usia lebih 50 tahun jatuh terpleset di rumah ya karena menumpu tangan begini, tiba-tiba dia bengkak di tangannya. Setelah kita lihat ternyata patah. Nah, patahnya itu kalau misal kita lihat atau kita observasi lebih jauh, ternyata bukan patah biasa kayak misalnya orang kecelakaan, tabrak motor atau apa gitu kan, ya wajar lah nama patah kan karena energinya terlalu besar. Ini cuman jatuh terpleset, ya. Tapi bentukan patahnya seperti orang yang kecelakaan. Jadi sudah ada kerapuhan ya di dalam tulangnya sehingga dia mudah terjadi patah. Satu di situ. Yang kedua di tulang belakang. Tulang belakang. Ya kalau kita nyebutnya spine ya. Karena tulang belakang di sana kalau sudah terkena osteoporosis, kepadatan di sini berkurang. Baik massa maupun struktur dari mikroacik cacar dari tulang itu sendiri, penyangganya, tiang-tiangnya itu sudah mulai rapuh. Nah begitu dia terkena cedera yang ringan, tulang belakang ini bisa juga jadi kolaps. Ya, jadi dia runtuh. Kan kita berdiri harus ditunjang struktur tulang belakang yang kuat dan kokoh. Ya. Coba bayangkan kalau misalnya tulang belakang diciptakan Tuhan itu tidak sekokoh yang kita miliki, kan nggak mungkin kita duduk dalam posisi seperti ini. Ya. Nah, dia udah olap runtuh, dia kan membungkuk seperti ini. Ya. Nah, membungkuk begini belum nyerinya. Nah itu kolaps itu bisa terjadi dari mulai derajat ringan hingga sampai berat. Artinya kalau pasien yang mengalami osteoporosis di tulang belakang itu bisa dia berjalan dengan posisi membungkuk luar biasa. Itu bukan kelainan kita bilang ada tumor atau apa, enggak. Jadi memang rapuhnya tulang menyebabkan dia jadi bungkuk gitu. Yang ketiga, Dok? Nah, yang ketiga nih. Mulai ya. Yang terakhir kita yang harus ketiga. Tegak dulu nih. Tadi tegak. Iya, harus tegak ini. Oke, kayaknya enggak ada yang osteoporosis. Udah kelihatan dari aman. Ya. Jadi yang ketiga adalah di tulang panggul atau tulang pinggul kita. Sama juga perempuan. Kenapa perempuan nanti kita bahas lagi kenapa. Jadi perempuan tua ya sama jatuh terpleset. Yang biasanya yang di negara kita kalau orang tua yang tinggal di lantai 2 misalnya itu kita tanpa memperhatikan licin jalannya, kemudian ada kain yang kalau dia injak pasti akan membuat dia terpleset. Nah kayak gitu, faktor-faktor kayak gitu yang menyebabkan dia terjatuh kemudian patah di tulang pinggulnya. Ini paling sering ya. Ya jadi kalau dibilang mana angka yang paling sering, itu termasuk salah satunya di tulang pinggul. Kalau udah kayak gitu ya salah satu pilihannya adalah operasi. Berarti kalau bisa dibilang osteoporosis ini ketahuannya kalau dia jatuh? Yes, makanya tadi sering ketahuannya ya. Tadi kata dokter bilang baru silent disease. Ya. Jadi silentnya di sana. Dibiarkan lama silentnya sampai dia patah nggak bisa jalan, baru dia merasa saya ada masalah. Padahal sebenarnya masalahnya udah lama, dibiarkan hingga terjadi patah. Nah sebelum masalah-masalah yang menurut dokter tadi saya bilang mungkin ini fatalnya kayak gitu ya, itu biasanya kalau gejala-gejala awalnya itu
seperti apa dok? Maksudnya biar kita tuh tahu loh, oh ini termasuk osteoporosis. Ini arahnya osteoporosis sebelum parah yang tadi. Iya, sebelum kita jatuh dok. Itu apa dok? Jadi gini, kita tahu bahwa osteoporosis kan terbagi menjadi bermacam jenis ya. Kalau secara natural alamiah itu biasanya yang tipe 1 atau yang primer osteoporosis. Itu kalau kita ngomong bahwa dari bayi janin sampai dewasa, sampai manusia itu mencapai puncak masa tulangnya, yang menurut penelitian itu sekitar 30 tahun, ada yang bilang 35 tahun. Itu kalau kita lihat grafiknya adalah meningkat seperti gunung gini, kalau kita mencuram gitu ya. Tapi itu udah masuk usia 35 tahun, itu dia landai dan mulai turun. Setelah umur? Setelah umur 40 sampai 50 tahun itu rapid, 40-50 tahun dia slow ya, slow loss. Tapi itu udah di atas 50 tahun dia rapid loss. Jadi nggak heran kalau udah usia 50 tahun langsung membungkuknya kelihatan gitu. Jadi kalau secara logika, kalau kita ngomong itu osteoporosis yang primer, artinya tidak ada kelainan yang lain kecuali proses penuaan, pembongkarannya berlebihan. Itu harusnya mulai dari kecil sampai masa usia puncak, ya. Itu kita nggak bisa melihat. Gitu kan normalnya memang tumbuh nih, nggak bisa, tidak harus tumbuh ya. Iya. Tapi kalau misalnya janin tetap kecil, nah itu udah dari problem, itu udah kelihatan. Betul. Tapi kalau yang dibilang tadi gejalanya gimana dari mulai kecil sampai dewasa 30 tahun ya nggak akan ada, karena itu masa dimana kita harus tumbuh. Ya, gitu. Jadi mungkin akan kelihatan di atas umur 30. Di atas 30, umur 40. 35 tahun biasanya. Atau kalau sudah ada kelainan yang kita sebut dengan osteoporosis yang sekunder. Ya, jadi kita ngomong primer kayak gitulah naturalnya. Tapi kalau sebelum 30 terjadi something atau misalnya dia udah mengeluh, patah tulang dan sebagainya, ternyata itu osteoporosis. Berarti kita sebut sebagai osteoporosis sekunder karena ada penyakit lain yang membuat dia lebih cepat terjadi osteoporosis. Penyakit lain? Yes. Jadi kalau sekarang di atas umur 35 ya otomatis kalau misalnya mungkin kita nggak tahu gejala ya ngecek dicek karena saking silentnya dia 35 sampai umur 50 tahun itu dibiarkan kan masanya berkurang terus, semakin berkurang kemudian terjadi sesuatu cedera misalnya, jatuh terpeleset dan sebagainya, patah. Nah di situ titik poin di mana biasanya pasien pergi berobat. Tapi untuk menandai sebenarnya dari usia 35 tahun lah itu sebaiknya kita melakukan tes atau pemeriksaan. Karena memang tidak ada keluhan nih. Silent, benar-benar silent. Kalau speaker itu udah minimal banget. Tidak ada tanda-tanda yang ini ya. Iya. Kalau sendi itu bisa nggak bisa menjadi deteksi dini nggak dok? Misalnya kayak mulai pegel di sini gitu, bisa nggak? Nyeri itu bukan tanda pasti ya. Nggak mesti ya. Tidak pasti ya. Jadi dia lebih tanda awal, tapi kalau kita curiga pertama kejadian nyeri itu ada di tulang yang saya sebutkan di 3 tempat yang paling sering. Jadi ingat 3 tempat yang paling sering tadi itu kita harus tanda tanya. Karena kalau seperti Pak bilang nyeri sudah muncul, itu sebenarnya sudah lambat. Kenapa saya bilang lambat? Karena tulang itu sebenarnya mengeluarkan keluhan itu 30% lebih terjadi proses pengeroposan. Jadi kalau udah mulai ngerasa aduh kok nyeri-nyeri, berarti udah 30% tulangnya berkurang. Itulah kenapa saya bilang cek awal sedini mungkin itu sangat penting. Ya, jadi untuk mengetahui kira-kira progresivitas atau mungkin kita punya resiko nggak sih sebenarnya berapa tahun ke depan akan muncul gejala osteoporosis gitu. Waduh, kalau lihat umur kayaknya besok deh ngecek. Kalau lihat umur besok ngecek deh kayaknya. Berarti kalau yang disarankan yang ngeceknya di umur 30? Ya, 30 kalau misalnya nggak ada lain 30, 35 itu adalah line awal kita starting untuk mulai periksa. Jadi kalau medical check up setiap tahun masukin opsi tulang kalian. Tapi saya pernah dok, tapi yang dicek mesti kaki. Kenapa emang gitu ya? Di sini? Ya, ada beberapa tes tapi itu bukan standar baku ya yang diterima di seluruh dunia. Jadi ada beberapa pakai karena standar deviasinya maksudnya penyimpangan hasilnya terlalu lebar kadang. Ya, bukan jadi orang belum yang tentu akurat berarti belum tentu akurat sekali ya. Saya nggak akan nyebut mereknya tapi lebih baik kalau saya sarankan tidak gitu. Tidak berpatokan hanya dengan pemeriksaan yang di kaki. Karena tadi ada 3 tempat yang sebenarnya gitu ya. Oke dok. Ini ada sering kita ada bilang osteoporosis, ada juga osteopetrosis.
Itu sama atau beda ya dok ya? Itu berbeda. Kalau tulisannya aja beda. Tulisannya beda, benar. Ada nama lainnya mungkin. Betul ya. Itu seperti kita melihat laki dan perempuan. Jadi kalau orang bule atau orang barat bilang osteoporosis itu adalah brittle bone. Ya. Saking rapuhnya dia bilang brittle. Jadi kalau kita sentuh misal kita sentuh kertas itu udah langsung sobek lah. Itu disebut dengan brittle bone. Makanya disebut osteoporosis, nama lainnya brittle bone. Kalau osteopetrosis ini dia marble bone. Marble itu artinya dia seperti kenyal gitu ya? Keras. Keras. Ya, semakin keras ya. Jadi bukan pengeroposan yang terjadi di osteopetrosis, tapi malah terjadi kalsifikasi yang berlebihan. Jadi tulang itu keras banget. Itu juga enggak? Itu ya termasuk penyakit? Iya, termasuk penyakit. Makanya satu yang keras itu enggak bagus, terlalu lunak juga enggak bagus. Jadi yang sedang-sedang aja kan. Meskipun umur menua pun tulang enggak boleh mengeras ya. Iya. Tulang pun enggak boleh mengeras. Yang lain boleh keras. Sepakat nggak? Sepakat. Betul. Sepakat ya. Ya kalau yang ngomong dokter masa kita nggak sepakat, bahaya. Dok, jadi kalau boleh ini faktor-faktor yang menyebabkan osteoporosis jadi apa aja? Oke. Jadi kelanjutan dari perbincangan kita. Jadi kalau faktor apa aja itu secara mudah ya kita membaginya gampangnya 2 aja. Oke. Yang bisa dirubah dan yang nggak bisa dirubah gitu. Yang saya ngomongnya nggak bisa dulu deh. Yang nggak bisa dirubah itu apa? Jenis kelamin. Kan nggak bisa kita merubah jenis kelamin. Iya. Secara angka perempuan lebih besar 4 kali daripada laki-laki kejadian osteoporosis. Aman lah kita. Aman. Benar berarti ya, perempuan lebih ini ya dok ya. Itu nggak bisa kita rubah kan, itu udah pilihan dari atas kan. Ya, usia juga termasuk, kemudian ras, kita nggak bisa milih ras kita, ya kan. Kalau yang bilang negroid lebih gampang gitu kan, terjadi osteoporosis itu nggak bisa kita pilih warna kulit kita seperti ini, ya gitu kan. Tapi memang faktornya gitu dok, negro lebih ini. Iya. Baru tahu. Iya. Oke. Ya nanti kita bahas lagi. Iya. Kemudian genetik, warisan keturunan mana bisa kita menolak. Ya itu sesuatu yang nggak bisa kita rubah. Jadi kalau misalnya dari keluarga, penelitian WHO juga bilang kalau keluarganya sudah ada riwayat osteoporosis itu cenderung ya misalnya yang kita bilang pasien kita dia akan lebih cenderung terjadi osteoporosis juga. Untuk anak wanitanya apalagi gitu. Jadi misalnya ibu punya anak perempuan, itu ibu ke anak perempuannya lebih besar untuk diwariskan genetiknya terjadi osteoporosis. Gitu ya. Benar. Anak wanita 4 kali lebih berat daripada laki. Kayaknya aku nggak ada deh, aman. Iya. Nanti. Semoga enggak ya. Iya. Itu ilustrasinya. Nah, nanti kita ngomong yang faktor tidak bisa dirubah. Yang kedua adalah faktor yang bisa kita rubah. Nah, ini yang sering disepelekan dan ini yang sering banyak menyebabkan kita lupa. Ya. Pertama adalah